foto profil dan sampul yang bagus dan menarik, kemudian yang dibuat sekeren mungkin oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan terlebih dahulu, nama gua Ali dan gua adalah seorang YouTuber pemula yang akan ngebagiin beberapa riset yang sudah gua lakukan selama ini tentang YouTube ya guys ya. Nah, biar kita prosesnya cepat, karena gue yakin juga kalian juga tidak mau berlama-lama dan kalian ingin langsung ke poin-poinnya, kita akan langsung aja bahas sekarang ya guys ya. Nah, sebelum gue bahas, gue akan kasih info dulu bahwasanya video ini dibuat bukan berdasarkan sebuah tutorial dulu sebenarnya, tapi gue akan ngebahas ini dengan cara storytelling ya. Kita akan bahas dulu dengan storytelling dulu supaya kalian ngerti dulu, dan kalian harus tonton video ini sampai beres dulu supaya kalian nanti bakal paham apa yang bakal harus kalian lakuin ke depannya. Oke? Oke, kita langsung gas aja. Kita langsung bahas ke pembahasan yang pertama. Oke, nah semua poin-poin yang sudah yang bakal gua sebutin nanti ini sudah gua riset secara pribadi dan gua sudah mendapatkan hasilnya dan buktinya. Oke. Sebelum kalian tonton ini sampai beres, kalian usahain dulu dan gua mohon untuk subscribe dulu. Dan kalian harus tonton video ini sampai selesai biar gak gagal paham dan biar kalian bener-bener paham apa yang bakal gue sebutin nanti. Oke, kita langsung. Yang pertama adalah ketika kita ingin ketika kita ingin membuat sebuah channel YouTube, kita harus membuat dulu salah satu yang menurut gue adalah satu poin yang paling penting, yaitu adalah foto profil dan sampul yang bagus dan menarik, kemudian yang dibuat sekeren mungkin oleh kalian dengan versi kalian masing-masing. Tapi menurut gua, saran gua, kalian harus riset dulu. Misalkan, jadi sebelum kalian bikin foto profil, sebelum kalian bikin sampul, kalian riset dulu nih, kita misalkan mau bikin channel apa dulu. Kalau misalkan kita mau bikin channel, oh gua mau bikin channel gaming, gua mau bikin channel tutorial, gue pengen bikin channel vlog dan segala rupa, kalian coba cari dulu orang-orang yang terkenal the gaming. Misalkan di gaming, misalkan kalian lihat Just No Limit, atau kalau misalkan kalian lihat Dilan proses segala rupa, banyak lah youtuber yang sudah besar di gaming. Misalkan kalian datengin berandanya, kalian lihat konsep gimana dia ngebikin foto profil dan sampul. Kalau menurut kalian keren, kalian bikin yang kurang lebih referensinya seperti itu, tapi gak usah dibikin sama. Kenapa gua bilang foto profil dan sampul ini penting? Yang pertama, foto profil dan sampul akan menggambarkan keseriusan kalian untuk bermain YouTube, ya kan? Karena gini, kalau menurut gua, kalau misalkan gua bisa analogikan ke dalam sebuah perasaan, atau misalkan gua analogikan kepada sebuah fisik, atau misalkan seperti itulah. Misalkan kita nih, gua laki-laki nih, gua lihat perempuan, pasti yang pertama kita lihat adalah ini orang cantik, bener nggak? Ini orang cantik, gitu. Ini orang ganteng, ini orang gimana. Pasti yang pertama kita lihat adalah fisiknya. Bullshit ketika kita misalkan ditanya, menurut kalian apa sih yang mau kalian lihat dari seorang perempuan atau dari laki-laki? Gua sih yang penting hatinya. Ya bro, lu nggak akan bisa ngelihat hatinya kalau lu nggak lihat dulu fisiknya. Lu akan lihat dulu fisiknya, kemudian lu kenalan dulu sama orangnya, lu baru bisa lihat gimana nih sifat orang, ini sifat nih cewek, ini sifat nih cowok nih gimana gitu. Otomatis pandangan pertama ini penting, yaitu foto profil dan sampul yang harus kalian buat sekeren dan semenarik mungkin. Oke, lanjut ke ya poin yang kedua. Coba berpikir konten yang menarik untuk viewers kita nantinya, ya kan? Jadi kita tuh pikirin dulu temanya, kita tuh mau bikin apa dulu nih gitu. Harus kita sadari bahwa pola pikir netizen
mau itu di negara manapun, terlebih kita bahas Indonesia Raya tercinta, ya kan? Netizen kita ini hanya senang, menurut riset gua, senang ke dalam beberapa hal, ya kan? Yang pertama, yang gue bisa ambil kesimpulannya adalah bad news is good news. Kenapa gue bilang bad news is good news menjadi poin pertama? Ya ini memang faktanya, berita buruk adalah sebuah berita baik untuk netizen sebenarnya. Contoh kecil, misalkan channel-channel yang suka gibah, atau misalkan channel-channel tentang gosip, channel-channel tentang rusaknya rumah tangga, tentang channel yang ngebahas apa pokoknya channel yang ngebahas tentang keburukan atau misalkan ketidakbaikan orang lain, atau terlebih misalkan artis yang paling banyak sih ya, misalkan artis Anu bercerai dengan Anu, misalkan artis Anu bercerai dengan Anu, itu akan memberikan daya tarik untuk orang, untuk viewers nonton. Itu yang gue bilang bad news is good news. Semakin buruk apa tuh namanya, semakin buruk beritanya, semakin orang penasaran ini apa sih isinya, ini apa sih, ini berita apa sih, dan orang tuh kepo. Kenapa? Ya karena orang Indonesia ini memang suka dengan sesuatu yang kepo, yang kayak gitu-gitu lah, yang kepo-kepo, gosip segala rupa, apalagi ibu-ibu dan sebenarnya bukan ibu-ibu sih, semua rata-rata orang yang lemes lah, atau misalkan orang-orang yang suka ngomongin orang gitu atau gosip sama orang, itu pasti seneng sih yang kayak gini-gini. Dan nyatanya buktinya adalah orang-orang seperti ini lebih banyak di Indonesia daripada orang-orang yang positive thinking. Coba kalian pikirin, kalian masuk ke yang mana? Kalau kalian masih nonton video-video yang gosip-gosip, berarti mungkin kalian masuk dalam kategori ini, dan ternyata dan secara tidak langsung kalian akan mengakui bahwa video yang seperti ini adalah suatu bahan yang gampang menarik views orang lain, ya kan? Yang selanjutnya adalah konten-konten tentang pamer, ya kan? Konten-konten tentang pamer. Kita banyak lihat youtuber yang sudah besar sekarang yang banyak pamer ya, misalkan banyak lah, gua nggak perlu sebutin secara detail, tapi yang jelas yang harus kita akui, semakin orang pamer justru semakin viewersnya banyak. Bahkan yang gua pelajari beberapa bulan ke belakang, bahkan ya, jadi sebelum inilah yang gua lihat sebelum gua memutuskan untuk bikin YouTube, ini konten-konten pamer kok trending terus ya, ini konten-konten pamer kok trending terus ya. Ternyata netizen Indonesia pun sukanya dengan seperti ini, makanya alhasil konten-konten pamer itu ya banyak diminati gitulah. Nah, ini bisa jadi salah satu tema yang bisa kalian lakuin. Tapi minusnya untuk kategori bad news is good news, itu minusnya adalah ya kita main-main dengan hidup orang lain gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang gak etis, tapi ya kasarnya gini lah, kita cari duit dalam penderitaan orang lain. Ini bad news is good news. Menurut gua kurang baik sih, tapi kalau misalkan kalian mau lakuin itu silakan. Gua tidak melarang itu. Konten pamer minusnya adalah ketika kita nggak punya duit, ya itu jadi minus, udah gitu doang. Kalau kita banyak duit, ya itu jadi sesuatu bahan untuk kita jadiin konten. Tapi kalau misalkan kita nggak punya duit atau misalkan kita nggak punya modal, ya udah, berarti hindari konten masalah pamer ini. Karena pamer pun harus bener-bener yang nilai value-nya harus tinggi ya guys ya. Karena gue bilang kalau ketika kita bikin konten, kita tuh harus bikin sesuatu yang nilai value-nya memang besar itu untuk orang lain lihat. Apalagi konten pamer ya kan. Kalau misalkan kita pamer makan cilok di Indomaret misalkan, ya orang mah banyak, gak usah pamer juga orang mah
tahu di Indomaret ada cilok terus dimakan gitu, beli terus makan. Itu bukan sesuatu yang pamer dan value-nya juga rendah banget gitu kan. Beda cerita kalau misalkan gini, gua jajan cilok di hotel harganya 1 juta, ini value-nya gede banget dan itu orang pasti nonton. Bener, itu masuk dalam 2 kategori, jelas pamer dan jelas masuk ke bad news juga. Karena ya siapa juga orang yang mau beli itu kan, 1 juta dibeli buat dapetin cilok terus dimakan gitu. Yang selanjutnya, melakukan sesuatu yang jarang orang lain bisa lakuin. Ini penting nih. Ini kalau poin ketiga nih, ini bisa jadi lu butuh duit dan lu bisa jadi juga tidak perlu uang untuk bisa bikin konten ini, ya kan? Contoh kecil, gua sebutin lah, yang paling terkenal sekarang adalah Bobon Santoso. Misalkan Bobon Santoso ngelakuin sesuatu yang nggak banyak orang lain lakuin, nggak banyak orang lain pikirin, dan dia lakuin itu dan alhasil apa? Dia sering trending, dia viewersnya banyak, ya kan? Bener nggak? Bener dong. Sekarang gini, ya logika aja, siapa juga yang mau makan piring, siapa juga yang mau makan bukan piring, siapa juga yang mau makan TV digoreng terus dimakan gitu kan? Gak ada kerjaan banget menurut secara logika orang biasa. Tapi justru yang dia jual value adalah itu, yang Bobon Santoso jual itu ya itu gitu. Sesuatu yang nggak banyak orang lakuin kemudian dilakuin sama dia gitu. Makanya usahain kita tuh ngelakuin sesuatu yang nggak bisa dipikirin sama orang lain dan bisa menyegarkan YouTube gitu. Jadi usahain dulu pikirin sesuatu yang bisa menyegarkan YouTube tuh apa sih gitu. Kita lihat di YouTube tuh kayak gini terus apa sih yang bisa bikin kita makin kita cepat naik dan viewers kita banyak di YouTube gitu kan. Nah itu Bobon Santoso kan salah satu orang yang menurut gua pemikirannya gila, tapi ya gila juga hasilnya karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bener gak guys? Ya kan? Yang ketiga, thumbnail nih, masalah thumbnail nih. Kalau bikin thumbnail itu dibikin semenarik mungkin ya guys ya. Jangan asal-asalan tapi sesuai alur line cerita video yang bakal kita tulis nantinya. Jadi menurut gua pribadi sih kurang-kurangin lah clickbait gitu. Kenapa? Karena menurut gua clickbait ini bukan nggak boleh, boleh. Tapi menurut gua pribadi tetap ada resiko. Resikonya adalah ketika kita clickbait yang terlalu ekstrim, itu akan menyebabkan viewers kita males nonton video kita yang lain nantinya. Udahlah males gue clickbait doang gitu ya gue. Karena gini loh, orang nonton itu ngeklik kemungkinan besar 90% itu karena thumbnail kita menarik. Bener nggak? Berarti orang yang nonton itu kemudian berharap ngeklik itu karena konten kita menarik. Si viewers ini berharap konten itu sesuai dengan thumbnailnya gitu sebenarnya gitu, ngerti kan? Makanya kenapa sekarang sistem algoritmanya YouTube atau sistemnya YouTube itu ngelihat sebenarnya bukan dari jumlah kliknya sebanyak apa, tapi yang dilihat adalah sebanyak apa jam tayang dan orang betah nonton di video kita, ya kan? Makanya karena sudah ada kebijakan itu, menurut gua pribadi lebih bijak kita untuk memikirkan thumbnail yang menarik, yang bagus, tapi tidak clickbait. Gimana caranya? Nah, gua kasih contoh kecil. Kalau misalkan kalian masuk ke channel gua yang ini, yang Nocturnal 69 Gaming, kalian bisa lihat dari bawah, dari awal gua bikin konten sampai detik sekarang, itu thumbnailnya terus berubah. Gua nggak bilang bagus tapi ada perkembangan, ya kan ya? Itu pasti ada perkembangan. Kenapa? Karena kita harus tetap belajar. Untuk info aja, gua ngebangun channel YouTube Nocturnal 69 Gaming itu sekitar kurang dari 10 hari gua sudah monetisasi. Nah, kalau kalian juga pingin ngedapetin hal itu, kalian usahain tonton sampai beres ya guys ya. Oke, kemudian yang keempat adalah pemilihan judul. Nah, pemilihan judul ini penting guys, jangan asal-asalan gitu loh. Kalau gua pribadi setelah apa yang gua lakuin, menurut riset gua pribadi adalah usahain 2 kata awal judul kita adalah judul yang paling banyak dicari. Makanya kita harus gunain yang namanya SEO atau Search Engine Optimizer atau Search Engine Optimization gitu kan. Nah, kenapa gua bilang 2 kata awal ini penting? Karena
orang lain ketika nulis di search engine itu pasti yang ditulis pertama itu ya pasti 2 kata awal sampai 3 kata awal, bener gak? Kalau misalkan kita baru masukin satu kata misalkan top up, misalkan satu kata dia masukkan top up, terus bread ada top up, dia bagaimana cara top up diamond yang murah misalkan. Seandainya kita baru tulis bagaimana, kemudian tulisan yang kita maksud sudah keluar semua, berarti itu nilai SEO-nya bagus banget, ya kan? Makanya kenapa? Tapi kita juga nggak mungkin nyamain judul kita sama orang lain, guys. Nanti itu kalau nggak salah itu pun bisa jadi kena dolar kuning karena judulnya itu sama persis sama orang lain. Itu nggak boleh. Makanya gue bilang adalah usahain 2 kata awal, kemudian kesananya dilanjutkan dengan judul yang sesuai dengan line video kita. Oke? Oke, selanjutnya yang kelima adalah usahain judul dan thumbnail ini adalah kita nulis sesuatu yang bisa nge-brainwash viewers kita gitu loh. Jadi yang tadi gue bilang, kalau misalkan ke thumbnail itu pandangan pertama lah. Misalkan kalau kita lihat cewek, pandangan pertama kita, oh cantik, gue suka sama dia, hajar misalkan, ya kan. Nah, thumbnail pun bisa jadi pandangan pertama kalau, dan orang akan ngeklik video kita kalau thumbnail kita menarik dan memang pantas untuk diklik sama viewers gitu, ya kan. Makanya usahain thumbnail itu yang bisa nge-brainwash otak viewers dan nge-brainwash algoritma YouTube juga untuk ngelihat kalau video kita ini pantas untuk direkomendasikan dan pantas untuk diklik sama viewers, ya kan. Makanya thumbnail, judul itu sesuatu yang nyambung banget. Gimana caranya kita mendapatkan viewers banyak. Nah, kebanyakan orang itu nulis judul di thumbnail sama, judul di bawah sama. Menurut gua sih kurang bijak seperti itu. Kenapa? Karena menurut gua thumbnail itu adalah sebuah tema utama yang kita harus perbesar dan nge-brainwash pertama. Nah, judul itu adalah sebagai sesuatu untuk melanjutkan, bahkan atau untuk melengkapi kekurangan dari si YouTube, si thumbnail ini nih. Misalkan seadanya kayak gini nih, gue misalkan bikin tulisan di thumbnail, gila, orang ini kerja 1 hari pendapatannya 100 juta misalkan. Ini thumbnail, ini menarik nih kan. Nah, di video, di judul itu gue nggak perlu tulis lagi judul yang sama dengan thumbnail, tapi gue tinggal lanjutin gitu, ternyata cara membuat misalkan cara membuat donat crispy, misal ternyata bisnis donat crispy membuat orang ini mendapatkan 100 juta per hari. Ini misal karena gua nggak nyari search engine-nya dulu gitu. Ini kita misalkan aja gitu. Nah, itu contoh, bro. Jadi thumbnail itu jadi sesuatu otaknya lah, mata pertamanya, kemudian dilanjutin oleh judul yang lebih menarik lagi gitu. Jadi supaya nyambung nih orang nontonnya. Nah, selanjutnya deskripsi, guys. Deskripsi ini harus nyambung dengan yang namanya thumbnail, judul, kemudian dilanjutkan ke deskripsi. Kenapa begitu? Karena gini loh. Yang namanya SEO atau Search Engine Optimizer atau Search Engine Optimization ini adalah sebuah program atau sebuah sistem untuk ngebaca video kita supaya bisa ada di atas dan direkomendasikan oleh YouTube gitu. Makanya kenapa ketika misalkan cara terbaik ketika kita mau ngelakuin SEO ini adalah di deskripsi kita coba banyak mengulang kata-kata yang sudah kita tulis di thumbnail, di judul, di deskripsi. Nanti dilanjutkan di tag. Itu harus nyambung semua. Misalkan yang tadi nih, misalkan gini. Seandainya thumbnail, cara mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam 1 hari. 1. Di judul misalkan, ternyata dengan berjualan donat crispy, orang ini menghasilkan
100 juta rupiah per hari. Udah 2 tuh dapatnya, 100 jutanya udah 2. Nah, nanti langsung dilanjutin di deskripsi. Di deskripsinya gini. Halo, kalian mau nggak dapetin 100 juta per hari seperti orang yang ada di dalam video di atas? Nah, guys, caranya adalah orang ini berjualan donat crispy dengan resep bla 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 dan dengan cara bla 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 misalkan. Nah, kita lihat kita sudah mendapatkan kata-kata 100 juta itu udah 3 kali. Pertama 100 juta di thumbnail, tulisan 100 juta di judul, ketiga 100 juta di deskripsi. Misalkan di deskripsi disebutin 100 jutanya 2 kali, berarti kan dapat 4. Nah, kemudian selanjutnya di tag kita tulis lagi cara mendapatkan 100 juta per hari. Misal seandainya udah keluar 5 nih. Otomatis karena kita sudah 5 kali menyebutkan, bahkan 5 kali menyebutkan, ini akan otomatis mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Dengan satu syarat, kalian nggak asal, bro. Makanya kata-kata yang kita sebutin tadi yang 5 kali disebutin ini juga harus kita riset dulu di pencarian search engine YouTube-nya dulu. Kenapa tadi gue bilang harus coba dari 2 kata awalnya dulu. Paham sampai sini? Setelah 2 kata awal, baru kita lanjut ke yang bawah ini nih. Nah, akhirnya kan nyambung. Pertama, kenapa gue suruh harus cari di search engine dulu, atau misalkan di TubeBuddy bisa, atau di Vidik bisa, misalkan untuk nyari skor. Itu untuk dapetin 2 kata awal dulu. Nah, akhirnya sudah gitu dilanjutin ke thumbnail, kemudian dilanjutin ke deskripsi, dilanjutin ke tag. Nah, itu bakal ngedapetin SEO yang bagus, guys. Karena SEO itu menurut gue adalah sebuah kata yang terus-terusan diulang dan memang ada di judul kita, dan itu akan secara sistem dan algoritma itu bahkan dibantu untuk direkomendasikan di YouTube. Alhasil mendapatkan viewers dan subscriber lebih banyak. Oke, paham sampai sini? Nah, kita lanjutin lagi ya guys ya. Tadi di poin keempat adalah SEO pemilihan judul. Yang kelima nih, pasang video akhir supaya penonton mau nonton lanjutan videonya ya guys ya. Nah, kenapa kita harus pasang video akhir? Satu, gini loh. Ketika misalkan secara logika dasar, ketika orang nonton video sampai akhir, kemungkinan besar orang ini nonton karena memang ngerasa konten kita ini menarik, benar nggak? Ya kan? Kalau konten kita ini menarik, berarti ketika kita memberikan rekomendasi video selanjutnya, orang ini kemungkinan besar akan menonton. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka tertarik dengan video kita. Nah, kalau kita nggak pasang video akhir, kemungkinan orang ini nyari video lanjutannya itu sulit, bro. Kenapa? Karena viewers, bahkan orang Indonesia ini memang harus sedikit lebih dimanjain gitu, harus disuapin gitu. Jadi jangan suruh orang nyari gitu, tapi bener-bener orang tuh dikasih video lanjutannya itu ini gitu loh. Nah, nanti ketika dia jadi kayak dia itu cuman klik udah gitu, terus nonton, klik nonton. Secara nggak sadar mereka nonton kita sampai akhir dan banyak video yang mereka tonton, dan kita mendapatkan viewers yang lebih banyak dan jam tayang lebih banyak, benar nggak? Itu. Yang keenam, setiap upload usahain masukin ke playlist YouTube. Nah, ini playlist YouTube itu sesuatu yang penting dan menurut gua wajib banget. Kenapa? Tapi ketika kita membuat playlist itu, kita harus membuat dulu kategorinya itu apa dulu nih. Kalau misalkan kita mau bikin kategori tutorial, misalkan tutorial Adobe Premiere misalkan. Nah, Adobe Premiere Pro ini misalkan lu harus bikin dari awal, dari gimana caranya download Adobe Premiere, gimana caranya bikin apa sampai misalkan gimana caranya editing video Adobe Premiere yang keren segala rupa. Itu kalian harus masukin ke dalam satu playlist, bro. Kenapa? Karena supaya kalau misalkan orang berminat dengan video kita dan berminat dengan video yang Adobe Premiere itu, mereka tuh nggak akan sulit nanti untuk nonton semua video-video kita tentang Adobe Premiere. Bener nggak? Kalau kita nggak masukin ke playlist, nanti akhirnya orang itu nyari-nyari sendiri, yaitu pun kalau dia mau nyari, kalau enggak kayak gitu, bro, maksud gue. Makanya usahain
playlist buat setiap upload video dan maksudnya lu bikin playlist, kemudian setiap upload video masukin si video ini ke dalam playlist yang menurut kita satu tema dengan video yang bakal kita buat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketujuh, serius konten dan fokus ke satu tema dulu. Nah, ini nih penting nih. Ini banyak banget yang orang tuh kalau misalkan bikin konten channel gaming, ternyata baru 1 hari juga bikin konten channel gaming, ternyata yang nontonnya sedikit, besok bikin lagi tentang vlog, masih sedikit, bikin lagi tentang tutorial, masih sedikit lagi, nanti bikin lagi yang anu-anu. Justru itu bakal ngebikin channel kita amburadul, bro. Itu justru bakal ngebikin channel kita tuh amburadul. Kenapa? Karena algoritma YouTube itu akan merekomendasikan video kita jadi gini lah, kalau misalkan disebut analisisnya dulu, menurut setelah gua riset lah, analisisnya si YouTube itu pertama-tama tuh pasti 48 jam pertama. Jadi di 48 jam pertama tuh kalian tuh jangan berharap nonton si video kita tuh banyak dulu yang nonton kalau misalkan awal-awal gitu. Nah, usahain setelah kita upload yang misalkan Adobe Premiere Pro 1 misalkan kurang peminat penontonnya, jangan bersedih, bro. Lanjutin lagi bikin Adobe Premiere Pro, terus bikin tentang satu tema, minimal lu bikin dulu 10-20 video dalam 1 bulan deh misalkan. Terus satu tema semua. Itu secara nggak langsung akan ngebuat YouTube itu ngerasa percaya kalau video kita ini konsisten dan layak untuk direkomendasikan oleh YouTube, karena YouTube itu melihat by system dan algoritma YouTube itu by system dan tidak dilihat oleh manusia real gitu. Dia itu dilihatnya dari sistem. Nah, makanya sistem itu juga akan ngebaca dan akan otomatis merekomendasikan kalau tema yang kita mainkan itu satu tema dulu, bro. Jadi alurnya jelas, karena si algoritma YouTube ini akan merekomendasikan sesuatu yang menurut si sistem ini satu jalur gitu. Kalau kita aclok, udah itu udah dijamin hancur, itu channel pasti hancur, ya kan? Jadi yang ketujuh adalah fokus dulu ke satu tema, fokus dulu ke satu niche, dan kalian jangan putus asa ketika penonton kalian baru sedikit, tapi terus aja bikin itu, ya kan? Nanti setelah banyak, nanti kalian bisa lihat mana nih video yang paling banyak ditonton. Nah, nanti kalian tinggal bikin lagi video yang mirip-mirip seperti itu, tapi jangan re-upload gitu. Oke, yang ke-8 adalah editing. Gua ini adalah orang yang gua sebenarnya nggak bisa ngedit ya. Gua tuh nggak bisa ngedit sebenarnya. Awalnya gua nggak bisa ngedit. Nah, selama 2 minggu terakhir gua bukan 2 minggu terakhir, waktu awal bangun YouTube itu gua selama 2 minggu tidur gua cuma 3 jam per hari buat belajar tentang gimana caranya algoritma YouTube, gimana caranya bikin YouTube yang bener, gimana caranya gua ngedit dari Photoshop, Adobe Premiere, segala rupa itu gua jalanin selama 2 minggu. Bahkan sampai hari ini gua tetap masih masih belajar gimana caranya ngedit yang baik dan benar, karena memang nggak sebentar, apalagi gua otodidak ya guys ya. Jadi memang intinya itu, gimana sebelum kita bikin video, usahain kita tuh benar-benar serius. Terus seriusnya tuh bukan cuma nyari konten, mau bikin konten apa gitu, tapi serius juga gimana cara ngedit yang bagus tuh gimana gitu loh, ya kan? Nah, itu yang harus kalian pikirin, karena nanti setelah di poin ini itu nyambung ke yang tadi dari awal sampai ke poin ke 7 tadi yang terakhir, ya kan? Ini nyambung guys, makanya kita tetap pada akhirnya adalah eksekusi video kita ini menjadi salah satu tolak ukur viewers kita nyaman nggak nonton video kita, ya kan? Nah, yang ke-9 adalah ini yang menurut gue salah satu hal yang penting dan banyak dilupain oleh banyak YouTuber, yaitu dengerin komentar subscriber. Ya. Oke, gua kasih contoh kecil lah. Kalian datang ke channel gue yang Nocturnal 69 Gaming, kalian lihat semua video yang gua upload, gak ada satupun komentar yang nggak gua balas. Pasti gua balas, mau itu komentar bagus, jelek atau apapun itu pasti gua balas. Kenapa? Karena gua berusaha mencari empati dulu dari viewers gua. Kemudian setelah mereka berempati kepada gua, mereka akan
merasa kita tuh dekat gitu loh. Ketika kita dekat mereka akan loyal. Setelah loyal mereka akan militan. Paham sampai sini? Ketika orang sudah militan sama kita mau bikin konten apa aja kasarnya dia tuh bakal nonton. Bener deh, percaya sama gue. Yang ke-10 adalah percaya nih, percaya kalau kita ini bisa besar di YouTube. Kita tuh harus yakin dulu di diri kita tuh, kita percaya kalau kita tuh bisa besar di YouTube gitu loh. Jadi kalau kita memang mau masuk ke YouTube, kita jangan setengah-setengah. Bener-bener kalau udah masuk, kasarnya kalau kita mau main ke lautan ya jangan cuman basahin kaki, tapi lu nyelam biar lu tahu dalamnya lautan tuh kayak apa gitu maksud gua. Oke, yang ke-11 nih, ini paling penting, salah satu sesuatu yang paling penting menurut gua adalah mulai dari sekarang kalian rubah pola pikir YouTube atau AdSense itu bisa bikin kita kaya, guys. Bener. Menurut gua rubah dulu pola pikir ini. Kenapa? Karena nih. Ngebangun YouTube itu kan gak gampang, guys. Termasuk lumayan lama lah, guys. Kalau kita berpikir kita kaya di situ, itu gini lah maksud gua. Ketika kita berekspektasi terlalu tinggi, kemudian kita tidak mendapatkan hasil yang baik, kita tuh bakal sakit hati dan jadi gimana gitu, gak enak gitu ya kan ya. Makanya rubah dulu pola pikirnya. Jangan berpikir kalau AdSense itu bikin kita kaya. Nah, terus gimana dong pola pikirnya? Gua pribadi membuat channel YouTube itu sebagai fasilitas personal branding. Nah, mulai kebuka kan? Personal branding adalah sesuatu yang menurut gue sangat penting. Contoh kecil. Pertanyaannya, setelah kita personal branding kita bagus di mata masyarakat atau viewers kita, di situ dimana kita baru bisa dapetin duit, guys. Dengan cara apa? Bisnis. Nah, ini nih penting nih. Nih, sekarang gini, gue kasih tahu nih. Coba kalian perhatiin, YouTuber besar, rata-rata mereka tuh punya bisnis, guys. Dan pendapatan mereka di YouTube dengan bisnis mereka tuh ya lebih gede di bisnisnya dia lah, bukan di YouTube. Iyalah, sekarang gini lah, bro. Gua kasih contoh kecil. Seandainya nih, setelah kalian sudah melakukan dari poin 1 sampai yang terakhir tadi gua sebutin, akhirnya kalian mendapatkan viewers yang militan sama kalian, yang setia sama kalian, yang selalu nonton kalian dan selalu support kalian. Akhirnya mereka jadi militan sama kalian, ya kan? Nah, seandainya ketika kita sudah punya 100.000 subscriber nih, seandainya kita berangan-angan 100.000 subscriber, kemudian viewers militan kita itu ada 1%, berarti kan sekitar 1.000 orang. Nah, seandainya kita bikin produk, misalkan bikin baju, kemudian dari baju tersebut kita ngambil cuan 20-30 ribu nih, misalkan 20-30 ribu. Nah, karena orang-orang yang 1.000 ini sudah militan sama kita, mereka kan akan beli barang yang kita jual, bener gak? Ya kan? Nah, sekarang 1.000 dari 100.000 orang ada 1%, gua ngambil paling kecil 1%, 1%, 1.000 orang. 1.000 orang militan beli barang kita 1.000 piece berarti kan. Nah, dari 1.000 pieces cuan kita 20.000 sampai 30.000, berarti cuan kita dalam sekali kita ngejual itu dapat 20 sampai 30 juta. Paham sampai sini? Nah, itu maksud gua. Makanya tolong mulai dari sekarang kalian rubah dulu pola pikir ketika kalian mau nge-YouTube itu. Jangan berharap AdSense itu bikin kaya dari awal gitu. Karena kalau lu pengen punya penghasilan ratusan juta, miliaran dan bikin kalian kaya, kalian harus butuh berapa juta subscriber dulu, guys. Bener nggak? Ya kan? Nah, itu maksud gua. Dan sekarang ngedapetin jutaan subscriber itu kan gak gampang. Makanya selalu pola pikirnya itu dirubah untuk gimana caranya YouTube ini menjadi sebuah bahan untuk personal branding kita pribadi gitu kan. Karena kalau misalkan kita sudah namanya sudah besar dan misalkan kita bisnis apapun tuh orang pasti mau beli, dan karena mereka kenal dengan kita gitu loh. Ya kan? Nah, itu. Dan yang terakhir yang paling penting, usahain nih. Kalau kalian mau nge-YouTube ya,
jangan jadi pengangguran gitu maksud gua gitu loh. Minimal ketika lu mau main YouTube, kalian tuh minimal kayak punya pekerjaan dulu lah gitu. Punya punya penghasilan dulu lah, meskipun kecil nggak apa-apa lah, yang penting kalian punya duit dulu untuk kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kenapa gitu? Karena banyak banget yang gua temuin orang-orang yang nge-YouTube terus dia nggak punya kerjaan, gua nggak punya kerjaan makanya nge-YouTube. Nah menurut gua kayak gitu tuh salah. Kenapa? Karena ketika kita pengangguran, kita nggak punya penghasilan, kemudian kita nge-YouTube, ya akhirnya apa? Kita terlalu berharap banyak dengan YouTube dan akhirnya kita eh, nggak fokus, ya kan? Terus kita terlalu berharap, kita ngelihat hasilnya, ternyata kayak gini main YouTube, udahlah gue tinggalin. Tanpa kita sadari, kita sudah buang-buang waktu. Kita sudah buang-buang waktu. Kenapa enggak kalau misalkan kalian gunain waktu yang selama itu untuk cari kerja dulu. Ketika kalian sudah punya duit, kalian masuk ke YouTube, kalian jalanin YouTube-nya, dan kalian akan enjoy di situ, guys. Bener, percaya deh sama gua. Kalian akan enjoy nge-YouTube ketika kalian punya penghasilan dulu sebelum kalian nge-YouTube. Halo guys, jadi sekedar disclaimer aja, sekedar pemberitahuan aja bahwasanya gua membuat video ini bukan berarti channel utama gua sudah besar ya guys ya. Maksudnya sudah belum mencapai jutaan subscriber atau misalkan ratusan ribu subscriber, belum. Tapi yang gua perlu tekankan di sini adalah gua membuat video ini untuk memberitahu pada kalian bahwasanya bagaimana cara seorang YouTuber pemula seperti gua mendapatkan traffic yang terus menanjak. Kasarnya, ketika gua baru ketika gua baru membangun channel utama gua, dari awal upload sampai hari ini mungkin baru sekitar 1 bulan, dan gua sudah mendapatkan rekomendasi tayangan sekitar 2,3 juta kali penayangan dari YouTube ya. Kemudian sudah ditonton sekitar 200.000 lebih kali ditonton, dan sudah mendapatkan puluhan ribu jam tayang, kemudian mendapatkan subscriber 3.600 lebih, mungkin sekarang sekitar 3.900 dalam jangka waktu yang kurang dari 1 bulan. Maksud gua adalah gua membuat video ini untuk memberitahukan kalian supaya gimana caranya mendapatkan traffic yang bagus meskipun kita dalam keadaan pemula. Jadi kita tidak perlu menunggu mendapatkan traffic yang jutaan itu ketika kita mendapatkan subscriber juga jutaan. Nggak perlu kayak begitu guys. Jadi meskipun subscriber kita masih di bawah 10.000, kita bisa mendapatkan traffic yang sebegitu bagusnya. Paham kan? Oke. Mungkin dari gua seperti itu dulu, karena gua sekarang ini posisinya akan memberikan dulu wejangan awal lah dibilang, sebelum kita bahas ke yang lebih dalam lagi. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan kalian pingin gua bikin konten lanjutannya yang lebih spesifikasi lagi, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kemudian bantu share ke teman-temannya, karena ilmu ini gratis buat kalian, dan kalian juga harus bantu itu supaya banyak orang ngerasa lebih terbantu lagi dengan sharing-sharing seperti ini ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, ditunggu di konten selanjutnya.